Legenda penunggu sumur jambu. Di pinggir sebuah hutan di daerah Jawa Tengah, berdiri sebuah desa kecil bernama Kertajaya. Tidak semua peta mencantumkan nama itu. Bahkan Google Maps pun kerap menolak menampilkan rutenya. Warga setempat percaya itu bukan kesalahan teknologi. Desa itu tidak ditinggali oleh siapa yang mau tinggal, tapi oleh siapa yang tak bisa pergi. Dan di balik pohon-pohon jambu biji yang tumbuh liar, berdirilah sebuah sumur batu, kecil, tua, tertutup oleh papan kayu dan sebongkah batu besar. Warga menyebutnya sumur jambu, tapi tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang mendekat, tak ada yang bicara soal itu, kecuali saat bulan mati. Katanya, kalau kau mendekat dan mendengar airnya menyebut namamu, berarti kau telah dipilih. Putri, guru bahasa dari kota, kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun. Karena satu alasan, ibunya meninggal dengan cara yang tidak biasa. Ditemukan pagi-pagi duduk di kursi rotan tua, mata terbuka, mulut menganga, dan tubuh dingin, basah, seolah baru keluar dari dalam tanah. Rumah keluarga Putri berdiri hanya 200 meter dari sumur jambu. Saat pulang, warga tua menyambutnya dengan tatapan kosong. Bahkan Bu Rumi, tetangga dekat yang dulu akrab dengan keluarganya, hanya berbisik, "Jangan keluar selepas maghrib, Nduk. Jangan dekat-dekat sumur. Ingat darahmu." Putri hanya tersenyum. Baginya itu cuma tahayul. Tapi malam itu, di antara suara jangkrik dan rintik gerimis, ia mendengar namanya disebut dari arah sumur. Tepat tengah malam, Putri terbangun oleh 3 suara. Bisikan namanya lembut, tetapi sangat dekat. "Putri." Suara air jatuh ke dalam sumur. Dan yang ketiga, tawa perempuan sangat pelan, seolah berasal dari bawah lantai kamar. Ia bangkit membuka jendela dalam gelap yang diliputi kabut. Ada bayangan perempuan berdiri menghadapi sumur. Rambutnya panjang menjuntai, diam tak bergerak. Putri kembali ke tempat tidur, tapi sebelum ia sempat menutup mata, terdengar langkah kaki di dalam rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Putri mencari Bu Rumi. Di beranda rumah tua itu, Bu Rumi duduk dengan mata menatap kosong ke arah sumur. "Ibumu belum cerita ya?" Lalu Bu Rumi bercerita tentang perempuan bernama Nyi Ranti yang hidup lebih dari seabad lalu. Perempuan cerdas, cantik, tapi tidak dinikahi kekasihnya kepala desa saat itu. Ia hamil di luar nikah. Warga menyebutnya pelacur, musuh moral. Mereka mengikatnya, meletakkan batu di tubuhnya, dan melemparnya ke dalam sumur jambu. Tapi sebelum ia tenggelam, Nyi Ranti bersumpah, "Aku akan kembali lewat darahku satu persatu setiap 13 tahun." Ibu Rumi menunjukkan sebuah lembaran silsilah keluarga. "Kamu cucu yang ke-13, Putri." Putri mulai mengalami mimpi yang berulang setiap malam. Ia berjalan ke sumur, matanya kosong, menyanyikan tembang Jawa yang tak pernah ia pelajari, dan melihat ibunya duduk di pinggir sumur dengan wajah pucat dan tangan terbakar. "Kamu harus jaga sumurnya, Le. Kalau tidak, semua yang mati akan keluar."
Ia terbangun dengan kaki dan roknya basah tanah. Tapi ia tidur di kamar, bukan di luar. Atau benarkah ia tidak keluar malam-malam? Beberapa murid mengaku melihat Bu Guru Putri berdiri di samping sumur tengah malam mengenakan kebaya merah. Besoknya, Putri tidak masuk kelas, rumahnya kosong, lampu padam, tapi pintu kamar terbuka. Dan di lantai kamarnya ada bekas telapak kaki basah menuju ke pintu belakang. Warga mencari, polisi datang, tapi yang ditemukan hanya sendal di tepi sumur. Tutup sumur terbuka, batu besar menghilang. Sumur itu seolah sedang menunggu isi baru. Bu Rumi dan 3 tetua desa lainnya melakukan ritual penutup, membaca mantra Jawa kuno, menyalakan dupa hitam, menyembelih ayam hitam di sisi sumur. Tapi langit gelap dan hujan turun deras. Petir menyambar, kabut menyelimuti sumur. Dari dalamnya terdengar suara ratusan orang menangis meminta tolong, dan satu suara tertawa panjang, Nyi Ranti. Lalu Karyo, seorang warga yang berdiri terlalu dekat, diseret sesuatu ke dalam sumur. Yang ditemukan keesokan harinya hanya bagian atas tubuhnya, matanya membelalak, mulutnya penuh lumpur. Ritual itu telah gagal. Pemerintah desa memerintahkan sumur ditutup dengan semen dan baja, tapi keesokan harinya sumur itu terbuka kembali. Hari demi hari, satu persatu warga meninggalkan Kertajaya, rumah-rumah kosong, sekolah tak terpakai. Tapi rumah tua milik warga Putri tetap berdiri, dan kadang saat malam Jumat Kliwon, lampu kamarnya menyala. Dan dari balik jendela, orang melihat sosok perempuan mengenakan kebaya merah, berdiri memandangi sumur. Rambutnya panjang, menjuntai ke tanah, dan bibirnya terus bergerak, seolah sedang mengajar. Bu Guru Putri, keturunan ke-13 dari Nyi Ranti, sebagai penjaga sumur jambu.